Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian di teladan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu kaidah yang terkait dengan sebab-sebab kejayaan umat Islam. Sebab-sebab kejayaan umat Islam. Sederhananya, siapa yang menolong agama Allah maka dia akan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap negeri, setiap negara mengimpikan adanya kejayaan, kemenangan, unggul di atas yang lainnya, dan masing-masing negeri atau masing-masing negara punya cara, trik, wasilah untuk bisa meraih kejayaan. Demikian juga umat Islam dimanapun mereka berada juga mengimpikan adanya kejayaan, adanya kemuliaan, adanya keunggulan dibandingkan umat-umat yang lain, ya. Namun kenyataannya kita dapati banyak dari kondisi umat Islam yang dalam kondisi terpuruk, ya, tidak unggul daripada yang lainnya, ya. Oleh karenanya sebenarnya Al-Qur'anul Karim telah memberikan solusi, tapi solusi ini adalah perlu keimanan, ya. Solusi tersebut yaitu agar kalian bisa jaya, kalian harus menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal ini dalam banyak ayat, ya. Yang kaidahnya adalah wala yansurannallahu may yansuruh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaidah man yansuruh, ya. Kalau kita artikan Al-Quran dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan benar-benar dan sungguh, ya, Allah akan menolong orang yang menolongnya. Orang yang menolong. Ini kaidah, ya. Allah sebut dalam surat Al-Hajj, ya. Taib. Ayat semisal ini banyak, ya. Di antaranya ayat yang semisal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat semisalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, dalam surat Muhammad. Yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah maka Allah akan menolong kalian. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana haqqan 'ala Allahi nasrul mu'minin wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami untuk menolong orang beriman, ya. Dan ayat-ayat semisal ini banyak, ya. Kalau kita mau baca satu persatu, ya, banyak sekali yang maknanya bahwasanya inna lanansuru rusulana walladzina amanu, ya. Kami akan menolong rasul kami dan juga orang-orang yang beriman. Perhatikan dalam ayat yang pertama, wala yansurunallahu man yansuruh, sungguhnya Allah akan menolong orang yang menolongnya. Jadi ini semua kaidah kembali kepada al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Jika engkau menolong Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menolongmu, ya. Demikian ayat yang lain juga, in tansurullah yansurkum, jelas jika kalian menolong Allah niscaya Allah akan menolong
kalian. Kemudian juga dalam ayat yang wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, wajib bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar, bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan beri mudarat kepada kalian. Ini disebut dengan asbabu an-nasr, sebab-sebab kemenangan ya, sebab-sebab kemenangan, kejayaan. Ya. Sebabnya cuma satu, yaitu menolong agama Allah. Menolong Allah. Tapi apa yang dimaksud dengan menolong Allah? Menolong Allah maksudnya adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini metode dalam bahasa Arab ya. Dikatakan tolonglah Allah, maksudnya bukan menolong Allah. Allah tidak butuh ditolong, jelas ya, tetapi maksudnya belalah agama Allah Subhanahu wa taala, karena itu kembali kepada kalian. Karena kalian memang ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menciptakan iblis ya, untuk menggoda manusia, dan kalian ditugaskan untuk melawan godaan iblis. Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh bagi kalian. Ya, Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tapi ini tugas yang Allah berikan kepada kita, dan itu kembali kepada kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur kepada dirinya sendiri, ya. Ya, dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, kalau kalian berbuat buruk, maka kalian berbuat buruk kepada diri kalian sendiri. Allah tidak butuh amal kita. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, ya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, jika kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia, seluruh hatinya seperti hati orang yang paling bertakwa, semuanya hatinya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau semuanya hatinya seperti Jibril alaihissalam, maka tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali, tidak bertambah. Ya, karena memang asalnya Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh dengan ibadah kita, ya. Jadi ketika Allah mengatakan tolonglah Allah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala secara hakiki lemah, butuh pertolongan, tidak, tapi ini adalah ungkapan yang Allah berikan kepada manusia agar mereka orang beriman, agar mereka termotivasi untuk beramal soleh, yang amal soleh tersebut kembali kepada mereka. Jadi maksudnya menolong Allah adalah menolong agama Allah, ya, menolong syariat Allah, memperjuangkan syariat Allah yang manfaatnya kembali kepada manusia sendiri. Kembali kepada manusia sendiri, kepada kaum muslimin, ya, sendiri, bukan kepada Allah, bukan kepada Allah. Ungkapan-ungkapan semirip ini, ungkapan-ungkapan yang mirip dengan ini, contoh ungkapan-ungkapan yang semisal ini. Di antaranya misalnya ihfadillah yahfadka, misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Tentu apakah Allah perlu dijaga? Tentunya tidak. Orang Arab ngerti ketika bilang ihfadillah, maksudnya jagalah syariat Allah, niscaya Allah menjagamu, ya. Dan ini kembali kepada manusia itu sendiri. Allah tidak butuh dijaga, ya. Allah yang menjaga semuanya. Allah adalah Al-Hafidh atau Al-Hafidh, ya. Allah yang menjaga langit, wala ya'uduhu hifdhuhuma, Allah menjaga langit dan bumi seluruh isinya, ya. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi, ya. Allah menjaga langit agar tidak jatuh ke bumi, dan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna jagalah Allah bukan Allah dijaga, tapi jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ini sini metode dalam bahasa Arab. Seperti kita mengatakan Baitullah, rumah Allah, bukan berarti situ tempat tinggal Allah, tidak, tapi rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya juga Allah menyatakan innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, ya.
inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah, ya. Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin harta dan jiwa mereka dengan membayar surga, Ini apa namanya? Kinayah, ya. Bukan Allah melakukan jual beli, tidak, tapi kalau kalian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka balasnya akan kembali kepada kalian, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari amal ibadah kalian. Tidak ada. Tetapi amal kalian kembali kepada kalian sendiri. Demikian juga misalnya Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, in tuqridullaha qardan." Dalam banyak ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "In tuqridullaha qardan hasanah." Jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan balas berlipat-lipat. Yudha'ifu lahu lakum. Pinjaman yang baik. Siapa yang beri pinjaman kepada Allah, maka Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Bukan berarti Allah butuh pinjaman. Ini semua ungkapan untuk motivasi. Allah ungkapkan. Kemudian Allah mengatakan misalnya, kami akan saufa nu'tihim ajran 'azima. Allah mengatakan ulaika yu'tauna ajrahum marratain, misalnya Allah menamakan ajran 'azima, ganjaran, ya, atau upah yang besar. Seperti seakan-akan kita ini beramal, bekerja, kemudian dapat upah dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini semua ungkapan-ungkapan bagi orang yang ngerti bahasa Arab, ngerti ini adalah ungkapan untuk memotivasi, sehingga Allah membuat kinayah, ya. Seakan-akan Allah pinjam uang, seakan-akan Allah memberi sesuatu, seakan-akan Allah butuh dijaga, seakan-akan Allah memberi upah. Ini semua hanyalah kinayah, ya, untuk kita termotivasi. Makanya saya heran kalau kemudian ada orang mengatakan Allah tidak perlu dibela, misalnya, ya. Memang Allah tidak perlu dibela, tapi agama Allah kita dituntut untuk menjaganya. Buat apa? Buat kebaikan kita sendiri, buat kita kebaikan kita sendiri, ya, misalnya. Misalnya Allah tidak perlu ditolong. Ya memang Allah tidak, makanya dalam ayat nanti Allah mengatakan innallaha laqawiyyun aziz, sungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha kuat. Tapi kalian menolong agama Allah adalah menolong diri kalian sendiri. Jadi maksud dari ini semua, ya, Allah minta kalian menolong Allah, maksudnya tolonglah agama Allah. Untuk apa? Untuk menolong kalian sendiri. Karena semua amalan kembali kepada kalian. Karena sebagian orang-orang liberal, sebagian orang munafik, mereka mengatakan demikian, Allah tidak perlu dibela, Allah tidak perlu ditolong. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang mencaci maki agama Allah, maksudnya ada orang menyuruh kepada kesyirikan, maksudnya kalau orang mengatakan homoseksual boleh, diem aja, nggak usah dibantah, biarin aja. Itu maksud mereka, itu ciri-ciri orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang munafik lelaki dan orang-orang munafik wanita, ba'dhum awliya'u ba'd, mereka adalah saling penolong satu dengan yang lainnya. Apa sifat mereka? Ya'muruna bil munkar, mereka menyuruh kepada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka mencegah dari perbuatan baik. Mereka ingin orang melakukan kemungkaran sebebas-bebasnya. Dengan dalih Allah tidak perlu dibela, Allah tidak perlu agamanya tidak perlu dibela. Ini enggak benar. Kita ada syariat amar ma'ruf nahi munkar. Orang salah kita tegur, orang mencela agama kita, kita bela, ya. Allah tidak butuh dibela, tapi kita untuk membela kita sendiri. Kalau kita beramal saleh adalah untuk kebaikan kita sendiri, ya. Makanya ayatnya wala yansurannallahu man yansuruh wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang menolongnya. Ya, jadi ini hanya ungkapan bahasa Arab. Ya, jangan dipahami secara zahirnya Allah butuh ditolong, Allah butuh dijaga, ya. Lihat sini, Allah butuh ditolong, Allah butuh dijaga, Allah membeli, ya, Allah butuh pinjaman duit. Ini semua hanya kinayah agar kita termotivasi, ya, karena itu yang dipahami oleh manusia. Manusia itu semangat kalau dibilang pinjaman, kalau dibilang
jual beli, kalau dibilang menolong, ini semua adalah kinayah agar bisa dipahami. Taib. Sudah kan? Kita bahas tentang ayat yang utama yang sedang kita bahas, kaidah wala yansurannallahu man yansuruh. Wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Laqawiyyun aziz. Artinya, dan sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolongnya. Dan sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolongnya. Sungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Kenapa? Karena sungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Di sini Allah menjelaskan tentang sebab kejayaan. Bahwasanya kalau kalian menolong Allah, Allah pasti akan menolong, ya. Allah memantapkan, Allah menekankan bahwa pertolongan Allah pasti datang. Pasti datang bagi orang yang menolong Allah, bagi orang yang membela Allah, ya. Yang menolong Allah maksudnya membela agama Allah, yang memperjuangkan agama Allah, gampangannya demikian. Dari 4 sisi, ya, dari beberapa sisi, 4 sisi, ya. Perhatikan yang pertama, Allah buka dengan sumpah. Allah buka dengan sumpah. Karena wala yansuranna, karena firman Allah itu wala yansuranna, ini wala yansuranna, wala yansuranna Allah. Lam ini, kata para ulama, lam ini, huruf lam ini, dia datanglah lam al-waqi'ah ba'dal qasam, yaitu huruf lam yang datang setelah sumpah. Takdirnya harusnya begini, wallahi la yansurunallah. Wallahi, ya. Jadi ada sumpah demi Allah. Jadi makna ayat itu demi Allah, ya. Kemudian ini penekanan pertama. Penekanan yang kedua, lam dan nun, lam taukid dan nun taukid, ya. Perhatikan, ada lam taukid, lam taukid dan nun taukid. Ini secara bahasa Arab, ya. Wala yansuranna, perhatikan, wala yansuranna Allah man yansuruh, ya. Di sini lam taukid, wala ini lam taukid, nun taukid sama. Jadi kalau kita artikan sungguh-sungguh benar-benar, demi Allah sungguh-sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolongnya. Karena kalau kita bahasa Indonesia ingin menekankan, kita bilang sungguh-sungguh, benar-benar. Kalau bahasa Arab tidak usah pakai sungguh-sungguh benar, pakai lam, laqala, sungguh-sungguh benar, atau pakai nun taukid, la yansurunna, ada nun terakhir, nun taukid itu artinya kalau kita artikan sungguh-sungguh benar-benar, artinya sungguh-sungguh benar-benar, ya, benar-benar, ya. Kemudian taukid yang berikutnya secara maknawi, ya. Penekanan secara makna. Kalau ini tadi penekanan secara lafal, ini penekanan secara lafal, penekanan secara tekstual. Ini penekanan secara makna. Secara makna, kenapa? Karena
Allah mengatakan setelah itu innallaha laqawiyyun aziz. Perhatikan ini, innallaha laqawiyyun aziz. Kata Allah, innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha perkasa dan kuat. Nah, kalau yang menolong engkau adalah Allah yang Maha perkasa, Maha kuat, yang mengatur alam semesta, maka kalian akan menang. Akan menang. Tinggal syaratnya dipenuhi. Tolonglah Allah. Itu saja. Tolonglah agama Allah. Perjuangkan agama Allah. Itu saja. Kita pasti jaya. Kita pasti menang. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salat wa atau zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Di akhir ayat kata Allah, walillahi aqibatul umur. Walillahi aqibatul umur. Kesudahan yang baik di tangan Allah. Di tangan Allah. Jadi inilah ayat ini menekankan bahwasanya orang yang menolong agama Allah pasti menang. Pasti menang. Baik, bagaimana cara menolong agama Allah? Jadi dengan perjuangan syariatnya, jelas. Makanya lanjutan dari ayat ini saya carikan di Al-Qur'an ya. Itu ada pada ayat 40 sampai 41. Jadi ini Quran surat Al-Hajj. Al-Hajj itu ayat 22. Surat 22 ayat 40 sampai 41 ya. Bagaimana cara menolong Allah, agama Allah? Allah jelaskan. Alladzina immakkannahum. Selanjutnya cara menolong agama Allah. Kata Allah, alladzina immakkannahum aqamus salat. Yang orang-orang di mana jika kami memberikan mereka fil ardi, alladzina immakkannahum fil ardi, kalau kami memberikan mereka kekuasaan di atas muka bumi, aqamus salat. Pertama, mendirikan salat. Mendirikan salat. Wa atawuz zakat. Yang kedua, wa atawuz zakat. Ya, membayar zakat. Kemudian wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Wa amaru bil ma'ruf. Menyuruh pada kebaikan. Wa nahu 'anil munkar. Mencegah kemungkaran. Nah ini agar seorang bisa jaya di atas muka bumi, menang, diberi kejayaan, dan kemudian dipertahankan kejayaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil faedah dari Quran surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Ini kaidah yang kita bicara tentang hal yang gaib, ya, butuh keimanan. Kita lihat bagaimana praktek kaum muslimin. Kenapa mereka tidak mendapatkan kejayaan? Ya. Apakah mereka semangat dalam menjalankan salat? Apakah mereka menunaikan zakat? Ya, tanya kepada kondisi kaum muslimin. Apakah mereka beramar ma'ruf? Apakah mereka bernahi mungkar? Ya, tanyakan kepada kaum muslimin, ya. Adapun jika mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menjauhkan mereka dari kejayaan. Bagaimana kita mau mengharap kejayaan sementara ketika ada seorang yang diulu-ulukan kemudian diangkat menjadi presiden, kemudian di suatu negara yang negara Islam di situ, yang kemudian sang tokoh berkata dengan tegasnya, ya, padahal dia di atas partai Islam, ya, di atas partai Islam, kemudian dia mengatakan bahwasanya kami tidak akan menegakkan hukum Islam, kami akan mengikuti undang-undang sekuler, selesai. Ya, ini gimana ya Allah memberi kejayaan? Kalau mau, ya tidak usah pakai nama Islam. Anda menamakan diri Anda Islam, kemudian ketika sudah diberi kekuasaan Anda mengatakan tidak,
kita tidak akan jalankan hukum Islam. Ini terjadi di Mesir, terjadi di Palestina ya. Ketika seperti itu ya. Terus kita mengharap kejayaan bagaimana? Nah, kalau Anda bukan partai Islam nggak apa-apa, yang kita yang dari awal bukan partai Islam, duniawi murni. Tapi kalau atas nama partai Islam kemudian ketika diberi kekuasaan mengatakan kami tidak akan menjalankan hukum Islam. Sejak awal sudah terang-terangan seakan menolak hukum Islam. Seakan hukum Islam membawa bencana ya. Nah, terus bagaimana Allah memberikan kejayaan ya. Ingatlah bahwasanya kemenangan yang Allah berikan adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kemaksiatan ya, bukan dengan terang-terangan menolak hukum syariat Islam. Lihatlah bagaimana kaum muslimin menang di perang Badar. Kalau kita bicara tentang perjuangan perang Badar, dengan apa? Dengan ketakwaan. Bagaimana mereka bisa ditolong Allah dalam perang Ahzab? Perang Badar jumlah kaum muslimin cuma 319. Abu Jahal dan teman-temannya 1000. Dalam perang Ahzab kaum muslimin cuma 2000 3000. Musuh 10.000 di luar, 700 di dalam. Perang Yarmuk. Dan banyak perang bagaimana kaum muslimin dalam perang penaklukan Persia ya, dan banyak kisah-kisah perjuangan mereka. Semuanya dengan ketakwaan. Semua dengan ketakwaan. Bukan dengan sekedar jumlah yang banyak. Bahkan Allah menyatakan Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar sementara kalian sedikit. Ketika kaum muslimin meninggalkan ketakwaan kepada Allah, mereka dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam perang Hunain, di awal perang Hunain, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak kondisi peperangan. Wa yawma Hunain, tatkala perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, tatkala kalian bangga dengan jumlah kalian, akhirnya kalian kalah di awal perang Hunain. Contohnya dalam perang Uhud, qultum anna hadza, ketika perang Uhud kaum muslimin kalah, mereka bilang, kok bisa kami kalah? Qul huwa min indi anfusikum, kata Allah, itu karena kalian sendiri. Kalian melanggar ketika Rasulullah SAW menyuruh kalian berjaga di Jabal Rumat ya, kemudian kalian turun ya. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, kata Allah, kalian bermaksiat kepada Allah, membuat kalian kalah. Ini para sahabat ketika mereka yang berjalan dengan iman, dengan perjuangan, tiba-tiba di tengah jalan mereka melakukan pelanggaran, maka Allah beri hukuman, mereka kalah, teguran. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahum asyaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Sungguhnya orang-orang yang kabur dari perang Uhud ya, mereka tergelincir, digoda oleh syaitan. Kenapa? Innamastazallahum asyaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Mereka bisa digoda oleh syaitan untuk lari meninggalkan perang Uhud. Kenapa? Bi ba'dhi ma kasabu, akibat dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Akibat dosa yang pernah mereka lakukan. Jadi enggak ada ceritanya sejarah kaum muslimin dahulu menang dengan jumlah yang banyak. Ya. Bagaimana Allah kisahkan tentang pasukan Bani Israel yang kecil, di situ ada pasukan, ada Nabi Daud alaihissalam melawan pasukan yang jumlah banyak, tapi mereka menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah. Tapi ini semua perlu keimanan, ketakwaan. Sekarang timbul pertanyaan, kok kita enggak jaya-jaya? Lihatlah di mana kita mau jaya. Ya, lihatlah kaum muslimin, makanya butuh, kita perlu menggerakkan dakwah, kita perlu ingatkan kembali kaum muslimin kepada agama mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil inah," kalau kalian jual beli dengan riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang tali ekor-ekor sapi, wa raditum bizara, dan kalian ridha dengan duniawi, dengan perkebunan, ya, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum dzullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Artinya apa? Ridho dengan dunia, lupa dengan perjuangan, lupa dengan agama, tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya dunia tok, gimana mau jaya. Lihat bagaimana kondisi kaum muslimin. Yang riba, yang praktis riba sangat banyak. Yang di medsos melihat yang tidak gibah, namimah, pertengkaran banyak ya. Film-film enggak beres banyak beredar di internet ya. Terus kita bilang kita mau jaya.
Ya, kita harus kembali kepada agama kita. Maka kita perlu kesabaran, sabar dalam berdakwah, mengingatkan kembali manusia kepada iman, kepada takwa. Kelihatannya memang aneh, tapi ya begitulah. Itu cara untuk jaya. Yang penting kita berusaha. Kalau enggak sampai ternyata kaum muslimin tidak mau jaya, yang penting kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan manusia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia mengingatkan peringatan tulisan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, kemudian beliau hendak menaklukkan Persia, ya. Persia negara besar, negara adidaya selain Romawi ada Persia, dan pasukan mereka sangat banyak dan mereka posisinya di Irak. Maka Umar ingin berangkat sendiri, namun ditahan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan para sahabat, karena kalau Umar celaka akan memberi pengaruh dampak yang besar kepada seluruh kaum muslimin. Maka dipilihlah seorang yang pantas, akhirnya pilihan jatuh kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang juga salah seorang sahabat yang menjamin masuk surga. Maka Umar menulis nasihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang bersama pasukannya akan berangkat menuju Irak untuk melawan Persia. Kata Umar, perhatikan, amma ba'du fa inni amuruka wa man ma'aka minal ajnadi bi taqwallah ala kulli hal. Aku perintahkan kepada engkau dan juga kepada pasukanmu untuk bertakwa kepada Allah dalam segala kondisi. Fa inna taqwallahi afdhalul uddah 'alal adu. Sungguhnya takwa kepada Allah adalah sekuat-kuat kekuatan untuk melawan musuh. Wa aqwal makidati fil harb, dan dia adalah strategi, trik yang terbaik, ya, strategi dan trik yang terbaik dalam peperangan. Takwa Allah. Ya. Wa amuruka wa ma'aka an takunu ashadda ihtirasan minal ma'asi minkum min aduwikum. Dan aku perintahkan engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga pasukan yang bersamamu untuk lebih berhati-hati kepada maksiat daripada berhati-hati kepada musuh. Perhatikan kata Umar, kalian harus lebih hati-hati terjerumus dalam maksiat daripada melawan musuh. Melawan maksiat lebih utama hati-hati. Yang musuh nomor 2, yang pertama kalian jaga dia jangan sampai maksiat. Kemudian kata beliau, fa inna dzunubal jaisi akhwafu alaihim min aduwwihim. Sungguhnya dosa-dosa yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin itu lebih mengerikan daripada musuh mereka, lebih dikhawatirkan daripada musuh mereka. Wa inna ma yunsarul muslimuna bi ma'siyati aduwwihim lillah. Sungguhnya kaum muslimin menang gara-gara mereka bertakwa kepada Allah dan musuh mereka bermaksiat kepada Allah. Walaula dzalika lam takun lana bihim quwwah. Kalau bukan karena ketakwaan kita dan karena maksiat mereka, maka tidak bisa akan melihat melawan mereka secara fisik. Lianna adadana laisa bika'adadihim, karena jumlah kita tidak seperti jumlah mereka. Jumlah kita sedikit. Wala uddatana ka'uddatihim, dan persiapan kita tidak seperti persiapan mereka, peralatan perang dan yang lainnya. Fa idza stawaina fil ma'siyah, kalau kita sama-sama maksiat ternyata kana lahumul fadlu alaina fil quwwah. Kalau begitu yang dilihat hanyalah masalah fisik. Fisik mereka lebih kuat daripada kita. Kalau mereka maksiat, kita juga maksiat, maka Allah tinggalkan kita sehingga perang hanya fisik dengan fisik. Nah, fisik kita kalah. Kemampuan fisik kita kurang, jumlah sedikit, peralatan sedikit. Mereka jumlah lebih banyak, peralatan lebih canggih. Wa illa nunsar alaihim bifadlina lam nablughum biquwwatina lam naglibhum biquwwatina. Kalau kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan ketakwaan kita, kita tidak bakalan menang. Kalau kita ternyata maksiat sama seperti mereka. Wa alamu anna alaikum fi masirikum hafazatan minallah ya'lamuna ma taf'alun. Ketahuilah, kalau kalian berjalan menuju peperangan, sungguhnya malaikat bersama kalian, hafazah. Allah kirim para malaikat yang mengetahui apa yang kalian lakukan. Fastahyu minhum, maka malulah kepada para malaikat tersebut. Itu jangan maksiat. Malulah kepada mereka. Wala ta'malu bima'asillah wa antum fi sabilillah. Janganlah kalian bermaksiat kepada Allah sementara kalian sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu inna aduwana syarrun minna falan yusallat alaina wa in asa'na. Jangan sampai kalian sekali-sekali ngomong bagaimanapun kita bermaksiat, musuh kita lebih parah daripada kita dan kita tidak bakalan kalah. Jangan ngomong demikian, kata Umar. Farubba qaumin sullita alaihim syarrun minhum. Betapa banyak kaum dikuasai oleh kaum yang lebih buruk dari mereka. Kenapa? Karena ini bermaksiat. Jangan kalian bilang mereka kafir, kita beriman, kalau kita maksiat tetap saja kita lebih baik. Enggak, kata Umar, jangan ngomong begitu. Betapa banyak kaum yang akhirnya dikuasai oleh kaum yang lebih buruk daripada mereka. Kama sullita ala bani Israel lamma amilu bimasakhitillah kuffarul majus. Ya, sebagaimana Bani Israel pernah
ditaklukkan oleh Bakhtanasar dari Majusi. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran, fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka datanglah Bakhtanasar dengan pasukannya mengalahkan Bani Israel. Padahal ini Majusi, tapi ini Bani Israel tukang maksiat. Maka mereka dikalahkan oleh Majusi. Padahal mana lebih bagus, Majusi atau Bani Israel? Lebih bagus Bani Israel, jelas. Tapi karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pernah dikuasai oleh kaum yang lebih parah, yaitu kaum penyembah api. Was'alullaha al-aun ala anfusikum kama tas'alunahu an-nasra ala aduwikum. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan hawa nafsu kalian, sebagaimana kalian meminta kepada Allah pertolongan untuk mengalahkan ala aduwikum, kepada musuh kalian, untuk mengalahkan musuh kalian. As'alullaha dzalika lana wal is'alillaha dzalika lana wa lakum. Mohonlah itu kepada untuk kami dan untuk kalian. Lihat bagaimana nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelaskan sebab-sebab kemenangan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan dia jalan solusi. Ini kita bicara dalam kemenangan besar, ya. Ya, antara negara dengan negara, negeri dengan negeri, dibutuhkanlah ketakwaan. Ini masalah gaib. Semua orang melihat namanya kemenangan ya dengan sebab-sebab duniawi. Ya, kalau pasukan kuat, senjata kuat. Tapi kapan kita bisa seperti itu? Ya. Kaum muslimin kalau menang dengan ketakwaan. Tentunya dengan kemampuan fisik juga, tapi fisik nomor 2, yang pertama ketakwaan. Jangan kita mengedepankan kekuatan fisik sementara ketakwaan tidak ada. Umar tadi menyebutkan hal tersebut, ya. Baik, saya akan bacakan beberapa fatwa, pernyataan para ulama yang orang-orang bertanya kenapa kita selalu terbelakang, ya. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, yang Qurtubi wafat pada tahun 671 Hijriah. 671 Hijriah itu abad ke-7. Beliau berkata, hakadha yajibu alaina nahnu an naf'al, yaitu wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah. Lakinil a'mal al-qabiha wa niyatil fasidah mana'at min dhalika hatta yankasir al-adadul kabir minna quddamal yasir minal adu. Kata dia, harusnya kita menang, tetapi karena amal yang buruk, maksiatan, niat-niat yang buruk, tidak tulus, akhirnya menjadikan kita tidak berhasil, dan akhirnya jumlah yang besar dari kita kalah di hadapan musuh yang sedikit. Kama syahadnahu ghaira marrah, sebagaimana kami telah menyaksikan bukan cuma sekali 2 kali. Kaum muslimin ini sudah jumlahnya banyak masih kalah juga, berarti ada masalah. Ya. Wa dzalika bima kasabat aydina, dan ini semua akibat ulah perbuatan kita sehingga kita dikalahkan. Wa fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, qala Abu Darda berkata, innama tuqatiluna bi a'malikum, sungguhnya kalian itu berperang dengan amal soleh kalian. Ya, kalau amal kalian buruk, ya kalian kalah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi musnad, dalam musnad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum, bukankah kalian diberi rezeki oleh Allah dan kalian dimenangkan tidak lain karena orang-orang lemah di antara kalian, itu orang-orang yang tawadhu, yang berdoa kepada Allah, yang jauh dari kesombongan, mereka minta pertolongan kepada Allah. Kalian menang gara-gara tersebut, bukan dengan kekuatan kalian. Tunsaruna bi du'afaikum, kalian itu menang gara-gara orang lemah yang ada di antara kalian. Ada orang miskin yang bersama kalian yang mereka berdoa kepada Allah. Ada orang sakit yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka berdoa dengan tulus. Fal a'malu fasidah, kata Al-Qurtubi menjelaskan kondisi dia pada abad ke-7 Hijriah. Amal-amal rusak, wa du'afa'u muhmalun, sementara orang-orang miskin tidak diperhatikan, dicuekin. Wa sabru qalil, kesabaran sedikit. Wa li'timad dhaif, sementara tawakal sedikit. Wa taqwa za'ilah, ketakwaan hilang. Bagaimana mau menang? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, isbiru wa sabiru, bersabarlah dan tambahkanlah kesabaran kalian. Warabitu, dan berjagalah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu, bertawakallah kalian kepada Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan bersama orang yang berbuat ihsan. Wa la yansurannallahu man yansuruh, sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Idza laqitum fi'atan fathbutu, jika kalian bertemu dengan musuh, kokohlah. Wadhkurullaha katsiran, dan banyaklah berzikir kepada Allah ketika berperang, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ini semua ya ditinggalkan. Kata Al-Qurtubi setelah itu, fahadhihi asbabun nasr wa syurutuhu ma'du wa hiya ma'dumatun indana ghairu mawjudatin fina. Lihatlah, ini sebab-sebab kemenangan: takwa, tawakal, sabar, bertambah kesabaran, ya. Ini sebab-sebab kemenangan dan ini hilang dari kita. Ghairu mawjudatin fina, tidak ada pada diri kita. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna raji'un.
alama asabana wa halla bina, atas apa yang menimpa kita. Bal lam yabqa minal islami illa dzikruhu wa la minad dini illa rasmuhu, dan tidak tersisa dari Islam kecuali hanya disebut-sebut, dan tidak tersisa dari agama kecuali hanya tulisan-tulisan saja, lambang-lambangnya saja. Li zuhuril fasadi, karena begitu banyak kerusakan yang tersebar. Wa li kathratit tughyan wa qillatir rasyad, karena begitu banyak kezaliman dan sedikitnya petunjuk. Hatta istawlal adu syarqan wa gharban wa barran wa bahran, sampai musuh menguasai kita di timur dan barat, di daratan, di lautan. Wa ammatil fitan, dan fitnah di mana-mana. Wa azumatil mihan, dan ujian semakin besar. Wala asima illa man rahim, tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa kalau kita bilang curhatnya Imam Qurtubi rahimahullah di abad ke-7. Dia menggambarkan bagaimana kaum muslimin bagaimana mau menang. Ini abad ke-7, belum bicara abad sekarang. Abad ke-7 saja orang mulai meninggalkan ketakwaan dan lainnya. Saya bacakan ulama abad sekarang seperti Syekh Muhammad Rashid Ridha, ulama terkenal di Mesir. Syekh Muhammad Rashid Ridha yang wafat pada tahun 1354 Hijriah. Ya kurang 900 tahun lalu atau ya sekitar gitulah. Sekarang 1440 sekian. Ya kira-kira ya kurang 100 tahun yang kurang 90 tahun yang lalu ya. Masih baru. Ya kira-kira 90 tahun yang lalu. Dia mengatakan, berarti zaman kita ya, zaman sekarang ya, zaman modern ya. Dia berkata, "Walakinnana nara katsiran minal ladzina yad'una al-iman fi hadhihi al-qurun al-akhirah ghairu mansurin." Namun kita melihat banyak orang-orang yang menyuruh kami beriman di abad-abad belakangan ini, ternyata mereka tidak tertolong, tidak ditolong, mereka kalah. Fala budda an yakunu fi da'wal imani ghaira sadiqin. Berarti ketika mereka mengatakan kami beriman, iman mereka tidak benar. Au yakunu zalimin ghairu mazlumin, atau mereka ternyata berbuat zalim, bukan dizalimi tapi mereka berbuat zalim. Wali ahwaihim la lillahi nasirin, dan mereka menolong hawa nafsu mereka, bukan menolong Allah Subhanahu wa taala. Wali sunanihi fi asbabin nasri ghairu muttabi'in, sementara mereka tidak mengikuti sebab-sebab kemenangan sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang telah digariskan oleh Allah, sunnatullah. Ada sebab-sebab kemenangan ditinggalkan. Wa innallaha la yukhlifu wa'dahu wa la yubtilu sunanahu, dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya, dan Allah tidak pernah menyelisih sunnatullah yang berlaku. Wa innama yunsarul mu'minus shadiq, sungguhnya yang ditolong itu hanya seorang mukmin yang jujur, yang tulus. Wa huwa man yaqsudu nasrallah wa i'la'a kalimatihi, yaitu orang yang bertujuan untuk menolong agama Allah dan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa yataharral haqqa wal adl, dan berusaha mencari kebenaran dan keadilan fi harbihi la zalimul baghi ala dzil haqqi wal adl, berusaha untuk adil dan menjalankan kebenaran dalam peperangan, bukan berbuat zalim dan melampaui batas untuk mengalahkan orang di atas kebenaran dan keadilan. Min khalqi yadullu ala dzalika awwalu ma nazala fi syar'il qital qauluhu ta'ala min suratil hajj udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ya. Kemudian beliau panjang ya. Kemudian beliau berkata, menukil firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, wahai orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Kemudian beliau berkata, wal imanu sababun haqiqiyyun min asbabin nasr al ma'nawiyah, dan iman adalah sebab yang hakiki di antara sebab-sebab kemenangan yang maknawi ya. Wa yakunu murajjihan baina man tasawat asbabuhumul ukhra falaysa an-nasru bihi min khawariqil adat. Intinya beliau mengatakan bahwasanya kalau mau menang ya harus beriman. Ini perkataan Muhammad Rashid Ridha. Terakhir kita nukilkan perkataan Syekh Abdurrahman Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin yang wafat pada tahun 1376 Hijriah. Ini baru-baru saja ya. Beliau berkata, bagaimana kita mau menang? Beliau berkata, imanun dhaif, iman kita lemah. Qulubun mutafarriqah, hati terpencar-pencar. Akidahnya ini, akidahnya anu. Wa hukumatun mutasyattitah, pemerintah Islam yang tercerai-berai. Wa adawatun ya. Wa baghdhaun ba'adat bainal muslimin, permusuhan, pertikaian menjadikan kaum muslimin saling menjauh di antara mereka. Wa a'daun zahiruna wa batinun, dan musuh-musuh yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya'maluna sirran wa alanan lil qada'i 'ala din, mereka terus bergerak untuk menghabisi Islam
ya, secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Wa ilhadun wa madiyat, muncul orang-orang yang ateis, orang-orang yang menolak agama, orang-orang liberal dan macam-macam. Wa madiyat, orang-orang yang materialistis. Jarrafat bi tayyarihimil khabith wa amwajuhu wa amwajiha mutalatima asyuyukh wa syubban, yang di mana ilhad dan juga materialistis yang dengan alirannya telah dan ombaknya telah menggeret orang-orang yang banyak, baik orang-orang tua maupun anak muda. Wa di ayatin ila fasadil akhlak, dan seruan-seruan untuk kepada akhlak yang buruk tersebar di kaum muslimin. Untuk inilah, untuk buka jilbab, untuk ini, untuk berzina, untuk macam-macam, riba lengkap. Wal qada ala baqiyatir ramaq. Thumma iqbalun nas ala zakharifid dunya. Kita mau menang sementara orang-orang semua menuju kepada perhiasan dunia. Wa bihaitsu kanat hiya mablagha ilmihim, dan itulah puncak dari ilmu mereka itu dunia. Wa akbaru hammihim, dan itulah cita-cita orientasi kehidupannya. Walaha yardan wa yughdabun, gara-gara dunialah mereka ridha, kalau tidak dapat dunia mereka marah. Pikirannya bukan akhirat, dunia. Mereka ridha dan marah, suka dan marah gara-gara dunia. Wa di ayatun khabithatun litazhidi fil akhirah. Kemudian ada seruan-seruan untuk menggampangkan akhirat. Apa akhirat? Akhirat terus. Wal iqbal bil kulliyah ala ta'mirid dunya wa tadmirid din, dan semangat yang totalitas dalam rangka untuk mengisi dunia dan menghancurkan agama. Wahtiqarun wahtihza'un bid-din wa ma yunsabu ilaihi. Kemudian penghinaan, ejekan terhadap agama, lengkap. Dan orang-orang yang dinisbahkan kepada agama diejek, dihina, dan seterusnya. Kemudian beliau berkata, namun di akhir, walakin ma'adzalik, meskipun kondisi demikian, fa innal mu'mina la yaqnatu min rahmatillah, seorang mukmin janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yai'asu min rauhillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Ya. Wala yakunu nadharuhu maqsuran 'alal asbabiz zahirah. Jangan sampai pandangan dia hanya terbatas pada sebab-sebab yang nampak. Bal yakunu multafitan fi qalbihi kulla waqtin ila musabbibil asbab. Akan tapi hendaknya hatinya senantiasa menuju kepada yang menciptakan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Karim, Allah yang menciptakan sebab, yang menciptakan keakibat, yang Maha Dermawan, Al-Wahhab, yang Maha memberi anugerah. Wa yakunul faraju baina ainaihi, hendaknya dia berharap ada pertolongan, ya, solusi di depan kedua matanya. Wa wa'duhu alladhi la yukhlifuhu, dan ada janji Allah yang Allah tidak akan menyelisihinya. Subhan bi annahu sayaj'alullahu ba'da usrin yusran, bahwasanya Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya solusi ada bersama penderitaan. Wa anna tafrijal kurubat ma'a syiddatil kurubat wa hululil mufdhi'at, dan sungguhnya penderitaan akan hilang ketika di puncak-puncaknya penderitaan tersebut. Inilah intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bicara tentang skala kaum muslimin secara total. In tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong dia. Dan kita perlu tahu dalam kehidupan sehari-hari juga, dalam skup-skup kecil kita di keluarga, dalam pekerjaan, dalam interaksi kita dengan tetangga, selalu hadirkan dalam diri kita in tansurullah yansurkum. Jika kau tolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Jadikan orientasi kita orientasi akhir. Tentunya dengan bijak, ya, dengan bijak menghadapi segala permasalahan, dengan ilmu. Tetapi inilah kenyataan yang ada ketika orang bertanya, kok kita tidak bisa jaya? Ya, karena memang kita tidak menjalankan Islam. Bagaimana umat Islam jauh dari agama. Tapi tadi jangan putus asa. Kita bisa lihat perubahan zaman dahulu, kira-kira kalau 20 tahun kita tarik mundur, 20 tahun lalu jarang yang masjid masih kosong, ya. Banyak orang-orang tidak kenal agama, ya. Alhamdulillah sekarang masjid-masjid mulai ramai. Alhamdulillah kajian di mana-mana. Alhamdulillah banyak yang menyuruh Islam. Alhamdulillah jilbab di mana-mana. Sehingga kita jangan putus asa, kita terus berjuang. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita, ya. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab.